Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ajis di channel MIJ.com. Jadi ya teman-teman, seperti biasa hari ini kita dapat orderan rakitan lagi ya teman-teman. Ini tuh dari orderannya dari Bang Franz Diego. Terima kasih kepada Bang Franz Diego yang sudah mempercayakan untuk merakit PC di kami di MIJ Komputer Medan. Nah, untuk rakitannya sendiri ini kali ini cukup spesial ya teman-teman, karena sudah full set juga teman-teman, lengkap dengan headset juga dengan wireless mouse ya. Oke, nanti akan kita rincikan sama-sama. Untuk totalnya itu sekitar hampir 42 juta rupiah ya, kisaran di untuk presisinya itu di 41.900.000. Oke, jadi untuk spesifikasi PC-nya ini mari kita sama-sama breakdown ya teman-teman, untuk langsung dari PC-nya ya. Kebetulan juga udah selesai dirakit. Nah, di sini untuk prosesor di sini kita pakai prosesor dari AMD Ryzen 7 9700X ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat ya untuk spesifikasi dari prosesornya. Oke, lanjut untuk Mobo di sini kita pakai motherboard dari Gigabyte X87E Aorus Elite Wi-Fi 7 alias Wi-Fi 7 ya teman-teman. Di sini juga untuk PCIe Express-nya sudah pakai PCIe Express 5. Selanjutnya untuk RAM di sini kita pakai RAM dari Corsair Vengeance RGB DDR5 2x16 per keping ya, dengan speed 5200 MHz. Mari kita lihat di sini. Oke ya, 5200 mega transfer per second. Nah, selanjutnya untuk VGA alias graphics card-nya di sini kita pakai graphics card dari MSI RTX 4070 Super dengan VRAM 12 GB Gaming Extreme ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat untuk di CPU Z-nya ya, tipe VRAM-nya itu GDDR6X. Nah, selanjutnya untuk PSU di sini kita pakai power supply dari MSI juga, Mark A850 GL PCIe 580 plus Gold ya teman-teman. Untuk casingnya kita pakai case Hyde Y40 Black ATS dengan PCIe 4 Riser ya. Jadi itu nanti VGA-nya itu berdiri ya teman-teman. Terus sudah kita instalkan juga OS ya, operation system dari operation system Windows 11 Pro Trial. Selanjutnya kita juga Bang Franz Diego ini juga order apa ya teman-teman, monitor ya, Lenovo G3430W 34 inch WQHD 165 Hz ya teman-teman. Selanjutnya untuk fan dari case-nya di sini kita pakai ID cooling ya, RGB 120 mm slim PWM ya, dua buah. Nah, selanjutnya kita juga pakai EO liquid cooler. Nah, dari cooler master liquid 360L core ARGB. Nah, selanjutnya juga ada wireless gaming mouse black teman-teman, G304 ya kalau nggak salah, ini Logitech G304. Selanjutnya itu juga ada headset Black Shark dari Razer teman-teman, V2X ya. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita lihat untuk hasil benchmark dari PC kali ini ya, dengan spesifikasi yang sudah cukup high end ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi ini dia untuk hasil benchmark di software 3D Mark ya, di TimeSpy. Nah, di sini kita dapat skor 19.467 dengan grafik skornya 20.890 dan juga CPU skornya di 14.048 teman-teman. Oke, lanjut untuk benchmark CPU-nya di Cinebench R23. Nah, di sini untuk CPU skornya kita dapat 21.349 points ya di multicore. Nah, terus untuk suhu maksimumnya itu berada di kisaran 95 derajat Celcius 97 ya teman-teman, dan rata-rata di 89-87 masih di 80-an ya teman-teman, karena memang untuk biasanya kami PBU-nya kami aktifkan, jadi mungkin dia ngegas terus ya sampai maksimum. Nah, selanjutnya untuk benchmark di CPU Z di sini kita pakai untuk single thread kita itu dapat skor 842,3. Selanjutnya untuk multi thread kita dapat skor 8.318 teman-teman. Oke, lanjut aja. Selanjutnya kita akan coba seperti biasa untuk ngetes performa PC rakitan ini di beberapa game AAA ya. Salah satunya kita akan coba di game Black Myth Wukong.
Oke teman-teman, jadi ini kita masuk ke main menu dari Black Myth Wukongnya ya. Di sini kita udah tampilin untuk instrumen-instrumennya, apa on screen monitornya dari MSI Afterburner. Terus di sini kita masuk dulu ke display resolution ya. Sini seperti biasa kita turunin ke 1080p dulu. Selanjutnya untuk settingan graphics di sini kita pakai recommended settings dengan ngetetapin super resolutionnya di 50. Terus ray tracing kita on ya. Ini juga udah di restart sebelumnya untuk game Black Myth Wukongnya, dan juga ray tracing levelnya di medium. Oke, kita apply changes, terus kita coba run benchmarknya. Nah oke teman-teman, jadi untuk di resolusi 1080p ya, PC rakitan kali ini tuh kita dapat average di 121 fps, maksimum di 141 fps, dan minimum di 102 fps ya, average-nya di 121. Oke teman-teman, lanjut kita akan coba di resolusi yang lebih tinggi lagi, yaitu di resolusi 2K ya. Oke, jadi ini udah kita naikin untuk display resolutionnya di 1440p. Terus untuk settingannya super resolution tetap kita di 50 kan. Oke ya, jadi sebelumnya untuk graphics presetnya ya, PC ini tuh dapat di very high ya teman-teman, sesuai sama recommended graphics settingnya. Oke, lanjut kita akan coba run benchmarknya lagi. Oke teman-teman, jadi untuk resolusi 2K ya, kurang lebih seperti inilah ya hasil benchmarknya. Untuk rata-rata kita dapat di 101 fps maksimum ya, paling tinggi kita dapat di 116 fps, dan paling rendah di 86 fps teman-teman. Oke, lanjut aja, kita akan coba juga untuk di resolusi yang paling tinggi, yaitu 4K. Oke teman-teman, jadi ini udah kita naikin ya untuk resolusinya di 4K. Selanjutnya kita bakal naikin super resolusinya juga ya. Nah di sini tuh mentok di 50-nya itu masih dalam recommended. Kalau kita naikin 51 ya, nah itu udah muncul warningnya kalau current settings exceed recommended settings ya. Oke, jadi kita akan mentokin aja di 50 seperti biasa. Oke, lanjut kita akan coba untuk run benchmarknya.
Nah, oke teman-teman, jadi untuk di resolusi 4K ya, PC rakitan kali ini tuh kalau main Black Myth Wukong kurang lebih kita dapat average di 71 fps, terus maksimum di 81 fps dan minimumnya di 62 ya. Untuk minimumnya aja udah di atas 60 ya teman-teman setidaknya. Untuk game Black Myth Wukong kira-kira mungkin sampai situ aja untuk benchmarknya. Lanjut kita akan coba di game AAA lain, kita akan coba aja di game Ghost of Tsushima ya. Nah, oke teman-teman, ini untuk di main menu ya. Kita pertama masuk ke settingan graphics dulu, terus kita rata kanankan ya. Untuk ininya kita very high. Lanjut untuk display ya. Seperti biasa kita periksa dulu semuanya udah sesuai. Lanjut kita akan masuk ke dalam in-game. Oke teman-teman, jadi ini dia ya untuk performa game Ghost of Tsushima di PC rakitan hari ini ya. Untuk resolusi 1080p sini kita dapat sekitar 150-an fps ke atas teman-teman, bisa nyentuh di 160 juga. Untuk pemakaian RAM-nya kurang lebih di sini 13 GB lebih ya. Terus untuk pemakaian VGA graphics card di sini udah mentok di 99% dengan suhunya di 63 derajat Celcius. Tadi sesekali naik juga ke 64 dengan power draw-nya di 190 watt itu ya teman-teman. Pemakaian CPU-nya juga kurang lebih di 27%. Oke, lanjut kita akan coba di resolusi yang lebih tinggi lagi ya. Untuk selanjutnya kita coba di 40p. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk performa game Ghost of Tsushima di resolusi 1440p ya. Di sini kita dapat masih kurang lebih 140 fps, 130-an ke atas lah ya. Untuk pemakaian RAM kurang lebih masih sama di 13 GB. Terus untuk pemakaian VGA-nya juga udah mentok ya. Untuk suhu maksimumnya di resolusi 1440p ini di 65 derajat Celcius. Dengan power draw yang sekitar 10 watt ya, 10 watt lebih banyak dari di resolusi 1080p tadi. Untuk pemakaian CPU kurang lebih masih sama ya teman-teman, cuman mungkin rendah sekitar beberapa persen lah ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya untuk resolusi selanjutnya di resolusi 4K ya. Oke, ini dia teman-teman ya di resolusi 4K ya. Gambarnya udah tajam banget ini. Masih dapat sekitar ratusan fps juga ya teman-teman. Paling turun di 90-an lah ya, 90 lebih. Terus untuk pemakaian RAM masih kurang lebih sama ya. Terus untuk pemakaian VGA-nya sih udah mentok banget lah ya. Tadi udah mentok di 100%. Terus untuk suhunya di sini sekitar 66 derajat Celcius ya teman-teman. Dan power draw-nya juga udah nembus ya. Untuk resolusi 4K ini power draw-nya udah nembus di 200 watt. Selanjutnya untuk pemakaian CPU di sini kurang lebih mungkin lebih rendah ya, sekitar 20-an persen aja teman-teman. Untuk Ghost of Tsushima kita sudahi dulu. Selanjutnya kita akan coba untuk game AAA terakhir ya. Kita akan coba di game Ratchet & Clank. Oke teman-teman, jadi ini kita udah masuk ya ke dalam in game-nya. Untuk pertama kali kita masuk ke settingan graphics dulu ya. Terus ini kita mentokin untuk settingan graphicsnya ke very high. Oke, kurang lebih seperti itu aja. Terus kita langsung aja untuk masuk ke dalam in game ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia di resolusi 1080p ya untuk Ratchet & Clank. Di sini kita bisa dapat sekitar 170 lebih ya fps, paling turun di 160-an. Terus untuk pemakaian CPU di sini itu 32% ya. Pemakaian RAM kurang lebih masih sama dengan si Ghost of Tsushima sebelumnya. Selanjutnya untuk pemakaian VGA di sini bisa kita lihat ya, mentok di 99% dengan suhu yang masih di sekitar 60-an derajat ya, 61 derajat. Juga pemakaian powernya untuk power draw-nya di kisaran 170-an watt lah ya teman-teman. Oke, di beberapa skenario juga kita bisa dapat sampai 200 fps. Selanjutnya kita coba di resolusi yang lebih tinggi lagi ya.
Nah, oke teman-teman, jadi dia untuk Ratchet and Clank di resolusi 2K ya. Bisa kita sama-sama kita lihat, kita bisa dapat masih di 150-an fps ke atas teman-teman. Pemakaian RAM-nya sendiri sih di sini udah naik sekitar 1 GB. Terus untuk pemakaian CPU kurang lebih sedikit menurun ya, mungkin sekitar 2% lebih rendah dari sebelumnya. Terus untuk pemakaian VGA di sini mentok seperti biasa di 99% ya, dengan power draw yang naik sekitar 10-an watt ya teman-teman. Di sini udah nyentuh di 180-an, bahkan kadang nyentuh juga di 190 watt ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut kita akan coba di resolusi yang lebih tinggi lagi. Kita akan coba langsung di resolusi 4K. Nah, oke teman-teman ya, ini dia Ratchet and Clank di resolusi 4K. Di sini FPS yang kita dapatin itu kurang lebih masih di atas ratusan ya teman-teman. Sekitar 105, 100 ya, turun paling juga ke 90-an fps saja. Untuk pemakaian CPU kurang lebih sedikit menurun mungkin ya, 2% ya dari sebelumnya. Selanjutnya untuk pemakaian RAM ini. Nah, pemakaian RAM-nya di sini tuh lumayan naik ya. Di sini tuh udah naik di 17 GB, hampir 18 GB teman-teman. Lanjut untuk pemakaian VGA kurang lebih naik seperti biasa. Untuk pemakaiannya sih utilisasinya mentok di 99%. Untuk suhunya, temperaturnya di 65 derajat Celcius dengan power draw yang menyentuh 200 watt lebih teman-teman. Oke teman-teman, jadi mungkin ya kita sudahi untuk video pengetesan rakitan pada hari ini ya. Jadi sebelumnya sekali lagi kami ucapkan makasih banyak ya untuk Bang Franz Diego yang sudah mempercayakan untuk merakit PC di kami di MIJ Komputer Medan. Nah, selanjutnya setelah perekaman video ini berakhir, kita akan langsung ya untuk beres-beres ya barang-barang dari ini. Terus kita siapin semua pesanan orderannya Bang Franz Diego. Terus nanti juga akan langsung diantar oleh tim kami ya teman-teman. Buat teman-teman yang juga tertarik untuk merakit PC untuk kebutuhan gaming, kebutuhan editing, rendering, ataupun sebagainya sesuai dengan kebutuhan teman-teman, bisa langsung hubungi kami di nomor yang tersedia di kolom deskripsi, atau juga akan ditampilkan oleh editor kami di layar samping layar ini ya teman-teman. Oke, jadi sampai sini aja untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya.